Jumpa lagi di SC Education. Hari ini tanggal Kamis 3 Maret 2022. Kita ngaji rutin seperti biasanya. Biasanya seperti ngaji rutin gitu. Nah, seperti itu kurang lebih bersama SC Education. Malam ini mungkin kita akan membahas sedikit tentang fundamental yang terjadi tentang USD. Dan ini teman-teman sudah ada beberapa yang hadir dan ada beberapa yang tidak bisa hadir. Dikarenakan ada yang tahlil, ada yang berangkatnya agak telat, ada yang agak repot, ada yang ape bongko juga, Mas Dori. Nggih, Mbak El Sunade hadir, Mbak. Siap. Mbak Sugiono. Bukan kakek Sugiono loh ya. Selamat malam Mas Sugeng Dalu, nggih. Sugeng Riyadi. Pokoknya Sugeng kabeh. Ya. Piye kabare? Podo sehat-sehat? Akune podo floating enggak? Kalau floating podo, aku ya floating. Turun clear podo ae. Gitu loh. Jadi malam ini kita mau bahas sedikit tentang fundamental, tapi ini ada teman-teman yang sudah datang sebagian. Itu ada Pak Mat Dekun, dan ini ada Ibu Gita. Ini ada Ibu Gita sudah standby di sini, dan lain-lainnya lagi OTW. Nah, ini bagi yang satunya. Tuh, itu ada Bu Gita sama Pak Mat. Dadah-dadah dong ke kamera. Malah sibuk sama filter. Nah, itu Ibu Gita Bokin. Kayak gitu. Mungkin kemarin saya sempat bahas dengan salah satu ya temen, salah satu sahabat, salah satu ya murid juga, bahwa Pairgold hari ini sudah terlalu banyak tipuannya sih, lebih tepat. Dalam arti memang sih market itu diciptakan untuk menipu, itu sudah pasti. Gitu. Market itu diciptakan untuk menipu. Dirimu gak like. Market itu diciptakan untuk menipu. Jadi bahkan hari ini untuk SAU USD sudah banyak tipuan, entah itu dari teknikalnya, entah itu dari fundamentalnya. Kenapa? Karena ada beberapa kejadian yang nggak masuk akal sih kalau bagi saya. Memang sih logikanya ketika ada, kalau saya ngarani kok apa ya, momen kayak sekarang itu momen sih lebih tepatnya. Momen untuk membingungkan trader. Simple kayak ngono. Kenapa? SAU USD sekarang itu sudah nggak senyaman dulu. Sudah nggak seperti dulu. Kalau dulu kan sinyalnya masih banyak yang valid ya. Kayak toh yang paling simple itu ada hammer, hanging man, bearish engulfing, bullish engulfing, ataupun bearish harami, ataupun bullish harami, dan lain-lainnya dan segala macamnya. Kalau sekarang itu kalau kita bermain di time frame D1 pun itu nggak valid. Itu banyak yang tertipu. Salah satu contohnya kemarin sudah naik tinggi ambles karena pengaruh ada beberapa poin itu dari USD sendiri. Terus ada beberapa poin juga dari pihak Rusia dan Ukraina dan lain-lainnya lah ya, intinya itu kayak gitu. Jadi untuk pair, kalau saya pribadi jangan berpatokan ke satu pair. Kenapa? Karena pair itu fundamentalnya itu banyak banget. Pakai itu kan bisa gelas. Nah, fundamentalnya kan banyak banget. Bahkan sekarang pun fundamental pun sudah mulai dirambah di otak-atik. Yang newsnya bagus hasilnya jadi jelek, yang newsnya jelek malah tambah jelek. Kayak gitu kurang lebihnya. Jadi nah, dalam dunia trading khususnya kita ini kan trading manual ya, trading falas, forex, saham. Sebetulnya pair itu bukan cuma XAU USD saja, masih banyak pair yang sama, yang hampir sama karakteristiknya dengan XAU USD. Jadi jangan berpatokan ke SAU saja atau gold saja gitu.
Sedangkan hari ini gold itu sudah tidak seperti dulu lagi, tidak seindah dulu gitu. Gold sudah tidak seindah dulu. Kayak gitu ya kurang lebihnya ya. Gitu. Gold itu sudah tidak seindah dulu. Nah, terus pair apa saran dari saya? Kalau saran dari saya itu banyak sih. Banyak banget pairnya. Untuk saat ini safe haven. Safe haven itu lebih ke JPY, CAD mungkin. Bahkan kalau untuk USD sendiri saya gak terlalu gimana ya. Karena USD hari ini itu mungkin masih menunggu NFP. Geraknya pergerakan ada strong pergerakan besar lah ya, itu nanti ada USD apa NFP besok. Kalau malam ini sih masih apa ya newsnya tadi ya, eh, nanti malam ada Chair Powell tapi baru testifies bukan kebijakan. Terus ada ISM Service PMI di jam 22. Secara fundamental itu berpengaruh juga untuk USD. Makanya ini sudah ada pergerakan. Sekarang poin harga itu SAUSD ada di 1931 poin sekian-sekian. Itu masih bisa dikatakan areanya overbook. Kok gak ada cewek cantiknya, Mbah? Ada dong. Di sini tetap ada. Kalau cuma takon tok, ya. Kalau cuma nanya saja tapi nggak dateng, mendingan gak usah takon, percuma. Tiwas mbok sawang bloko. Yora, kalau saya kan bisa pegang, ya, bisa jabat tangan, bisa tak kaplokin kan gitu. Tapi dalam rangka apa dulu kan enggak. Balik ke tadi tentang pair gold. Kalau saya lebih ke banyak pilihannya, itu banyak yang bisa menghasilkan, itu banyak karena di dalam satu broker, di dalam satu MT4 dari broker itu sendiri itu ada banyak pair yang disediakan, entah itu pair mayor, entah itu pair minor. Nah, jadi jangan berpaku ke satu pair. Kenapa? Salah satu contohnya sekarang jenengan berpaku ke pair XAU USD atau gold. Sedangkan gold hari ini mau dibilang jadi safe haven, sekali ditarik sama USD ambles. Ya kan? Memang naiknya bertahap, naik tinggi tinggi tinggi, begitu ditarik sama USD ambles. Gitu. Makanya saya sarankan masih banyak pair lain lagi. Sedangkan volatilnya dari XAU USD atau gold sendiri itu besar, membutuhkan equity yang lumayan. Kalau modalnya cuma $100, mendingan turu. Kalau enggak di WD buat beli bakwan. Nah, kalau enggak buat beli kerupuk, gue mangan sak deso. Kayak gitu ya. Gitu loh. Jadi saran saya seperti itu. Hindari pair SAU atau hindari pair yang ada USD-nya dulu. Kenapa? Lebih baik menjaga daripada keserok-serok sama broker. Karena hari ini USD sendiri ataupun emas sendiri itu mau dijadikan safe haven serba salah. Mau dijadikan pair ya dijadikan korelasi pun nggak masuk sih kalau kalau saya, menurut saya hari ini ya. Peluangnya ada, tapi sinyalnya dan fundamentalnya sudah kebanyakan diedit dan sudah kebanyakan dipersiapkan. Jadi kita nggak tahu, bahkan rata-rata itu kita salah menganalisa, bukan lisa di anal. Gitu. Jadi salah menganalisa. Nah, terus sarannya yang baik gimana? Banyak pair bisa menggunakan WTI atau oil, atau bisa juga kita menggunakan banyak sih. Karena di satu broker itu ada 30 apa 36 pair correlation. Kalau correlation sih itu ada beberapa pair sih, dan itu bisa dicek di website. Tapi yang bagus
Kalau saran saya, hindari pair yang lagi berkonflik. Nah, contohnya apa? Ya terserah, mau CAD JPY, mau CAD AUD, mau AUD JPY, mau Euro sih masih masuk ya, karena itu Rusia masih masuk area Eropa. Jadi hari ini tuh memang poin utamanya itu di ya kelintang kelinting berisik kayak gitu. Mendingan hindari dulu, bermainlah karena di pair yang lain itu banyak, bukan cuma XAU USD kayak gitu. Kalau modalnya pas-pasan, kenapa? Sinyalnya sudah mulai diacak, nggak seasik dulu. Hadir bersama El Sunade, siap Om Wage, piye Om Paiman, YouTube bosok ta ora? Tenang bro, podo tak kancani. Engko aku kesana lagi ya, nanti main lagi ya. Wah Paiman, nanti kita ketemu insya Allah akhir bulan ini paling yo gak tak rencanakan sih sak pelakune ae. Balik lagi ke pair tadi, hindari pair yang bernuansa politiknya atau fundamentalnya hari ini itu lagi over, karena rata-rata sekarang itu mikirnya kan bagi mereka ya yang nggak paham, dikiranya dengan kita trading di pair gold sudah hebat. Bahkan trader-trader baru itu yang banyak terkecoh di gold itu banyak banget yang ketipu di gold gitu loh, banyak banget yang kena tipu. Kenapa? Hari ini sinyal itu mulai diacak ya, udah beberapa bulan ini sih itu sudah mulai diacak, entah itu dari secara garis fundamentalnya ataupun teknikalnya gitu. Price action pun masih nggak bisa digunakan, tekanan trader dan lain-lain itu belum bisa dimaksimalkan. Kenapa? Karena hari ini mungkin dunia dan market masih berfokus tentang Rusia dan Ukraina kayak gitu. Nah, kalau untuk gold sendiri gimana? Kalau untuk gold sendiri ya, kalau saran saya 20 cut urung dibayar podo. Podo Bapak Iman. Tenang aja, tenang. Aku podo stres tentang itu, wis tenang aja. Nanti kita bahas tentang itu. Tak enteni lho winginane lho. Apa tak parani jane. Apa tak jaluki jatah ya kok akeh-akeh. 15K ngono ndak wis lumayan. Kayak gitu. Insyaallah aku akhir Maret insyaallah main ke sana lagi. Mbok aku tak mampir, kalau bisa tak mampir. Kalau nggak iso ya ditransfer ae. Ngono ayo. Kayak gitu. Jadi memang kayak gitu. Kalau saran saya untuk para trader, trader baru dan trader ya, trader sejawatan saya juga, hindari pair yang sekarang fundamentalnya masih diacak. Kenapa? Karena sinyalnya sudah banyak yang nggak valid, nggak valid. Ada di situ ada hanging man, nggak turun. Di situ ada hammer, nggak munggah. Jadi kebanyakan hampir sama gini. Sama polanya dengan Euro USD. Sama polanya dengan Euro USD. Euro USD dulu valid, asik. Tapi ternyata Euro USD bisa diakali. Walaupun sekarang sudah nggak valid ya sinyalnya dan lain-lain yang nggak valid. Caranya gimana? Averaging dong, atau di marti sisan. Yang penting brokernya membolehkan loh ya. Gitu. Karena kita multi broker jadi ya bebas menggunakan broker apapun, bebas. Gitu. Yang penting satu, jadi cuan. Jangan naik kere, naik jadi gembel. Ya kurang lebihnya mungkin kayak gitu. Mungkin dari Pak Mat ada pertanyaan? Monggo Pak Mat. Kita sambil ngopi-ngopi, diraupi kopi, monggo. Nah pertanyaan Ra, apa membahas tentang EA tadi, EA-mu kenapa jangkrik ki rambutnya sopo? Wo eram, masuk rambutku lu ireng, ya separuh ireng dik.
Curiga ya. Nah, sama ini ya, Pak. Curiga ya. Lu ngono kok iso tekan kene iki, Mang. Pokoknya rambutku pendek. Oh iya, yang mana? Pokoknya Yang mana? Ah, iya, ada pertanyaan, monggo Pak Mat. kok yang lain belum ada. Ya kan, iya makanya saya nunjuk Pak Mat. Nunjuk jenengan belum terlalu paham. Iya. Jadi Makanya ini kayak yang makan apa itu ada gorengan kalau mau dimakan? udah tadi makan apa, Pak? Ayo siap. Hati-hati. Hati-hati. Iya, Mat. Monggo. Iya. Mumpung lianya belum datang. Gitu loh. Ini momen loh. Jarang-jarang aku menehi kayak gini. Bahkan yang lain tuh kayak Mas Andika kalau datang dia tiap hari datang ditanyakan apa yang jadi unek-unek itu ditanyakan sampai dia jadi expert kayak gitu. Ya, kayak kemarin ya. Nah, Awal minggu ini kan GU kan turun jauh ya. awal minggu ini GU turun jauh terus. Karena kan kalau turun kan diseret sama USD. USD-nya berarti menguat. Jadi kalau tadi kan terjadi gap segitu panjang ya. Apakah secara ibaratnya kebiasaan itu langsung ditutup seperti itu? Langsung ditutup. Kalau secara kebiasaan tergantung tekanan market, tergantung kebutuhan market, tergantung fundamentalnya juga. Kenapa? Karena kadang apair GU ya. GU aku males buka apair ya, yang penting XAU wis lah. Contohnya XAU, kayak kemarin ada aku masih inget Coach John posting tentang gap XAU gap, GU gap. Dan jawaban saya apa? Simple. Gap naik sell, gap turun buy. Bener nggak? GU-nya gap turun, XAU-nya gap naik, tapi kan nutup gapnya. Dan itu terkebiasaan market. Kenapa kok tanpa dianalisa pun saya bisa bilang seperti itu sudah terbiasa. Market kayak gitu, tetap dia nutupin yang gap yang kelewatan tadi, gitu loh. Yang ada jaraknya entah itu berapa puluh poin, berapa ratus pip, kayak gitu. Kayak XAU kan, begitu ada gap dead naik, langsung tak sell, profit dan ketutup. Gapnya ketutup. Sama halnya dengan GU ketutup. Itu sudah terbiasa. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan karakter seperti itu gampang. Makanya carilah pola, pahami pola candlestick pattern. Kita kan naked candle ya, tidak berdasarkan indikator sama sekali. Saya tidak menggunakan indikator kecuali indikator SPR yang saya ciptakan sendiri. Nah, indikator SPR itu seperti apa ya? Kayak tampilan di layar itulah, kayak gitu. Itu sudah ada kayak gitu. Kayak gitu. Itu indikator ciptaan saya sendiri. Kebetulan saya sendiri kan coding, coding maksudnya. Kayak gitu. Terus tentang gap tadi, setelah tentang gap ada lagi nggak pertanyaan? Ya, terkait SPR ya. Oke, SPR. Terkait SPR ya. Kalau saya amati ya kan, sering saya amati selalu ya. Berarti gak OP dong? Diamati tok. Jarang OP mas minggu ini. Oh, karena badan anu ya. Terus akun yang itu kok kayaknya kurang berapa persen itu? Turun banyak. Bu cut loss. Oh, coba di cut loss lah, lemah. MC no. Ya itu. Biasanya kan saya tahan sama sekarang gak kuat ya. Cut loss saya, tapi yang penting masih equity aman ya. Oke, terus monggo lanjut. Sekitar membandingkan ya dari reversal. Reversal apa pullback? Ada dua di situ. Ya pullback ya. Kalau pullback itu areanya itu di area R. Kalau ke bawah ya. Kalau ke bawah itu di area S2, S3. Nah, kalau untuk reversalnya itu di S4. Ya, kita berarti pullback. Nah, pullback, oke. Pullbacknya di situ di area S2, S3 itu pullback. Nah, kalau untuk reversalnya itu di S4. Gitu loh. Kalau kita amati mungkin seperti hari ini ya. Yang di Pair GU. Jangkrik aman. GU aku loh nak tampilannya iki XAU kok. Ya enggak apa-apa lah. Kita andai kata. Iya, andai kata.
kita amati pembalikan di M15. M15. Lumayan valid. Dan dari M15 sudah kelihatan. Gini, kalau masalah time frame, kan saya sering bilang ke jenengan semuanya ya. Time frame itu tergantung kebutuhan kita. Butuhnya kita, tapi di time frame juga bisa kita jadikan itu hitungan untuk kekuatan equity kita. Duh, kenapa kok bisa gitu ya? Kalau kita bisa ngukur rank di time frame, entah itu time frame yang medium sampai high atau di time frame medium sampai low, yang kecil maksudnya, yang terkecil time frame-nya, itu bisa dijadikan patokan equity kita. Kita mau ambil berapa, secara SPR-nya berapa rank-nya dari S4 ke R4, itu kan rank-nya, rank daily-nya lah ya. Nah, itu tergantung time frame-nya. Terus kalau semakin kecil time frame, resikonya semakin besar. Kenapa? Kevalitannya sinyal itu semakin gak valid. Kayak gitu. Nah, caranya piye? Kalau aku sih, kalau untuk daily kan yang tak kasih kan SPR daily itu kan untuk harian ya. Otomatis dia mainnya auto di time frame H1 atau 1 jam. Nah, tujuannya itu untuk mengcover modal yang nggak terlalu over, modal yang nggak terlalu banyak. Sedangkan secara normalnya kalau kita menggunakan SPR, kalau untuk jangka yang lumayan panjang, maksudnya untuk kita ngambilnya area dan profitable yang lebih panjang, itu kita bisa menggunakan modal minimal 500 kalau menggunakan SPR, $500. Nah, itu tinggal pasang aja poin entry-nya dan lain-lainnya, itu lebih gampang dari situ. Gitu. Tapi yang pasti tetap dalam dunia trading itu bukan money management, tapi lebih tepatnya itu risk management atau manajemen resiko. Dahulu kan manajemen resiko itu kompleks, ada pengaturan lot, ada gimana caranya kita OP nggak terlalu banyak dengan menggunakan lot yang sesuai dengan modal yang kamu punya gitu. Terus simpelnya kalau untuk SPR sendiri, kuncinya kalau untuk pullback itu biasanya bermain di area, kalau untuk R dan S, resisten dan support, itu ada di R2 sampai R3. Itu nanti pullback. Nah, kalau untuk reversalnya, pullback itu dalam artian gini Muhammad, naik, turun lagi, naik lagi, meneruskan tren. Nanti reversalnya di area R4 gitu. Soalnya R3 itu punya Suzuki. Bener kan? Itu punya Suzuki. Kalau Toyota itu Innova. Nah, kayak gitu kalau tentang SPR. Jadi SPR itu buat teman-teman, SPR itu support pivot resistant. Itu sudah saya ciptakan indikatornya, sudah saya buatkan, otomatis buat yang belajar di sini. Kalau buat yang belajar online ya maaf saja. Karena saya sudah buka pembelajaran online. Terus satu lagi pembahasan yang sekarang lagi rame tentang afiliator. Aku kok malah bosan ya. Bahas tentang afiliator, tentang apalah. Namanya kita itu dalam dunia trading ya duit-duit kita sendiri, iya kan? Tapi asuhnya itu para marketing dan para afiliator itu, asuhnya loh ya. Mereka nggak pandang bulu. Yang penting mereka kaya. Dan mereka nggak mau tahu. Kalian mau profit, mau nggak mau tahu. Nggak urusan. Yang penting mereka dapat referral. Yang penting mereka dapat duit. Kayak gitu. Buat teman-teman trader yang baru ataupun yang sudah lama, jangan sing lama ngono wis karwane ya, wis mudeng lah. Lek dihapusi ku mudeng ngono. Sebelum dihapusi pun mudeng lah, tapi kadang ya sik kepencut gitu loh. Kadang masih suka ikut-ikut arus sih lebih tepatnya tuh. Jadi kayak nggak punya pendirian, sama halnya orang cari ilmu trading. Ilmu trading dari dulu sampai sekarang ya wis ngono-ngono tok. Serius. Ilmu trading itu dari dulu sampai sekarang itu kayak gitu doang, nggak ada perubahan. Tinggal strategi saja dirubah.
Nah, asuhnya lagi trader Indonesia itu modal kecil pengen ndang sugih. Nah, itu yang repot, itu mindset itu loh yang repot. Modal $5, $10 pengen ndang sugih, pengen jadi sultan. Gak mungkin jadi sultan, yang ada malah jadi sultan. Kayak gitu. Lah terus gimana? Loh, namanya berdagang itu harus yang masuk akal. Gitu loh. Kita berdagang masuk akal lah. Wong kita berdagang itu sama halnya dengan pedagang konvensional kok. Yang pedagang-pedagang di pasar sana itu sama. Kita kulaan dia beli di harga murah, jualnya nanti di harga mahal. Bedanya apa? Cuma kalau di trading itu lebih dimudahkan dengan banyaknya buyer, dengan banyaknya barang dagangan yang enggak kelihatan. Berarti motone merem. Ya maksudnya yang nggak kelihatan itu fisiknya nggak kelihatan gitu loh. Cuma berbentuk bisa dianalisa kayak gitu, bukan lisa dianal. Mungkin ngono ya Pak Mat ya. Oke, ada pertanyaan lagi enggak? Mumpung liyane durung teko. Lek liyane teko engko wis sampean kadang ketinggalan gitu. Unek-unek wis gak apa-apa, HP nyampluke gurune ya ayo sampluk-samplukan gak masalah. Gak apa-apa Bu, monggo selonjoran gak masalah, santai aja. Daripada kram Bu, nanti pelakunya ngesot. Kurang istirahat, Pak. Oh kurang istirahat, siap. Apa mau tanya sama saya juga nggak apa-apa, Pak? Takono petanya nyong rokok canggam mom. Mudeng ae ora. Gaya-gayaan apa ngajari. Bisa sih ya Bu ya. Nanya harga wuling sekarang berapa? Nggak apa-apa wis. Wuling almas sekarang berapa? Pak Kortes. Aku tuku 5. Wes, langsung inden 5 Pak Mat siji. Setelah Alphard itu ya Alphard. Iya. Yoga lah. Oh, saat Ya, ini bahas trading malah bahas sekaligus marketing. Enggak apa-apa, wis enggak apa-apa. Jangkrik malah bahas marketing. DP-nya 25 enggak apa-apa. Apa wiji? Supaya 17,5 ngono ya enggak apa-apa. Kok aku enggak dibeliin, Mas? Lagi aku pengen ngomong malah mau disi. Maksudnya piye? Masnya tuh enggak perhatian mbek aku. Lah, dirimu sapa? Ngono. Mas aja kenal aja nih. Mo dhek gumo. Enggak, Mas umur berapa sih? Baru 16 tahun enggak. Oh, ya berarti selisih sama aku, Mas. Aku 14 tahun. Anake. Oh, aku mek ramai aku rolas, Mas. Yo kacerong tahun gak apa-apa sih. Udah. Kita bahas trading ini malah tekan dindi. Jadi kayak gitu, Bro, buat teman-teman entah itu yang baru ataupun yang lama mengenal dunia trading, dan pesan saya untuk para marketing, tolong dong. Kalau orang yang kaya-kaya sana ya, di luar sana ya, yang kaya dari warisan, yang kaya dari support dari orang tua, itu enak. Jenjangnya itu enak. Gitu loh. Nah, sedangkan untuk teman-teman yang miskin, teman-teman yang nggak punya, teman-teman yang pas-pasan, terus mbok tipu, entah itu berdasarkan edukasi, sinyal gratis, culek matane. Gitu loh. Kasihan. Gak gampang loh hari ini cari $1 itu gak gampang gitu loh. Apalagi pandemi kayak sekarang, wangel Pak, serius. Udutku nanti Bang, udutku jadi tolonglah buat teman-teman marketing itu, kalau kita mau bersaing dengan negara luar ya, pengen bersaing dengan negara luar, ayolah sama-sama kita dukung, kembangkan investasi Indonesia dengan baik dan benar. Jangan sukanya nimba terus, nompo terus, begitu ada kendala kabur semua. Itu kelakuannya hasu dan skema ponzi itulah. Kayak gitu. Mbok yo sing pinter sithik jadi orang gitu loh. Mbok yo sing pinter sithik. Saya kasar, saya keras. Karena saya ngajarin nggak seperti itu. Bahkan kemarin ada salah satu afiliator ataupun apalah, entah itu dari Surabaya, ora jelas, ngomongnya pengen belajar, pengen tetek bengek ini segala macem. Begitu inbox WA apa, begitu tanya tentang edukasi, wah ternyata sama kayak ini lainnya edukasi. Pak,
jenengan itu belum pernah bertemu dengan saya dan belum pernah tak idoni raine gitu loh. Jadi kalau belum pernah belajar ndek sini, belum pernah ketemu dengan saya secara langsung, jangan menilai orang dari status sosial. Lihat aja di media sosial saya, apakah ada yang aneh-aneh? Gak ono. Postingannya kurang genah kabeh. Kenapa? Saya nggak butuh kok pencitraan kok. Ngapain? Media sosial mau ngono-ngono kuwi lah dari dulu. Kayak gitu. Media sosial cuma kayak gitu. Saya nggak butuh pencitraan. Gak butuh dianggap saya itu kaya, gak butuh dianggap saya itu pinter, gak butuhi. Serius. Kenapa? Saya lapar gak minta ke kalian kok. Iya kan? Paling ke ya rumah makan Padang. Loh, orang minta penjemput dewe sampluki bakule. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman, ayolah sing pinter sithik. Gitu loh. Jangan cuma diiming-imingi gini tergiur, diiming-imingi gini wis klepek-klepek, goblok iku jenenge. Kayak gitu. Itu beban berat loh, apalagi kayak saya yang mengedukasi. Aduh, menunjukkan bahwa ini loh market itu realnya seperti ini, market itu realnya gak ono judulnya ilmu yang strateginya jos des soge kabeh gitu loh. Soge kabeh kaya semua. Kan repot gitu. Makanya ayolah buka mindset, kita saling membantu. Kalau ada temen yang pengen belajar, ayolah belajar bareng-bareng, tunjukkan yang benar gitu loh. Jangan pengen memperkaya diri, suwe-suwe kegaruk polisi kayak gitu. Kalau kegaruk polisi apa? Salah satu contoh sekarang Indra Kents, Doni Salmanan, Sultan sing ono. Kalau aset sudah dibekukan semua, mau lari kemana? Gitu loh. Yang ngomongnya, aku ini loh kaya, beli kaos 300 juta. Ya gak masalah, haknya dia kok. Ya kan? Tapi didapatnya dari mana? Apakah dari real trading? Karena real trading itu enggak, itu sama dengan pedagang konvensional. Ada kalanya naik, ada kalanya turun, ada kalanya profit, ada kalanya ya MC juga. Normal. Gitu. Cuma gobloknya wong Indonesia kan gitu, diiming-imingi sedikit wis katut. Gitu. Gak ngerti resikonya trading itu seperti apa, gak ngerti. Padahal ya trading itu namanya trading ya berdagang. Kita berdagang, kita itu. Gitu. Yang kita dagangkan apa? Banyak kok, mata uang ada, kripto ada, saham ada, future ada, tapi bukan option. Kalau option itu tebak-tebakan tebak-tebakan option itu gitu loh. Kasihan lah orang yang baru mau belajar, dananya pas-pasan, cek ditekek sisan. Ngomongnya gratis kok, yang penting under IP, matamu itu ora gratis jenenge gitu loh. Itu nggak gratis, mendingan saya bela-belan saya berbayar. Iya, SC Education berbayar. Ada yang gratis, ada syaratnya. Kenapa? Karena semuanya itu butuh akomodasi, butuh keilmuan, dan itu tidak gampang. Butuh proses. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mau ngajarin orang, dan jangan juga menjudge atau menghakimi seorang mentor bahwa itu mentor itu nggak kena. Jangan seperti itu. Atau disamaratakan. Nggak podo, Pak. Ibaratkan gini, saya dengan Pak Mat gak bakalan podo ganteng aku. Gak usah protes gue. Ganteng aku. Kenapa? Lah aku sih enom kok. Dia wis sepuh. Gitu. Jadi gak bakalan sama. Dan cara mengajarnya, cara mengedukasinya beda. Kalau di sini mahal. Saya bilang SC Education itu belajarnya mahal. Kenapa? Fasilitasnya seumur hidup. Saisone. Tiap malam Jumat saya adakan ngaji rutin. Saya siapkan fasilitasnya, tempatnya, dan akomodasinya. Kalau cuma bayar kasarannya 1 juta, 2 juta, terus kamu mau datang tiap minggu mangan segala macem, lah rumangsamu duit itu karek nyerok. Ya enggak gitu konsepnya. Gitu loh.
belum lagi keilmuannya. Alhamdulillah teman-teman yang sudah belajar di sini, alhamdulillah jadi semua. Jadi apa? Jadi edan. Enggak lah. Alhamdulillah profitable. Ya, Mat, aman ya. Nah. Wage Rudolf Paiman lungguh meneng ojo kakean cangkem. Kowe ku ya keliru el. Sing kakean cangkem iku kowe. Lho, Om Paiman iku lho cangkeme muk siji. Lah dirimu piro? Ya ora? Tak bela Om Paiman tak bela. Tenang aja, karena kita sama-sama cangkeme siji. Aja protes, Bu. Mentang-mentang dirimu kaum wanita. Jadi meh ngilangi Mbak El itu loh. Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Tak ilangi Mbak dari sini. Gak ono taek mambu, Bu. Iya. Monggo diunjuk kopine. Entek wis nambah lagi, Bu, monggo. Malu sih. Lindas ngeluh kan lindas aku. Maksudnya piye malah curhat. Jadi mungkin seperti itu. Terus untuk hari ini dan kedepannya, kalau saran saya untuk Pair SAU, GU ataupun kalau GU sih aman sih, masih polanya masih berpola. SAU yang nggak berpola dengan XAG atau perak. Hindari dulu. Carilah momen kalau bisa, kalau jenengan bisa sabar, tungguin di area time frame weekly, minimal daily. Kalau kalian pengen enak tradingnya, pengen ngehold, pengen mendapatkan keuntungan yang lebih, hindari ngebuy. Kenapa? Logikanya seperti ini. Harga sudah tinggi, harga sudah mahal, kok dibeli? Kenapa? Trading itu sama dengan pedagang konvensional. Jadi kalau kita belinya di harga mahal, kayak contoh kasus minyak goreng kemarin, harga murah ditimbun, harga mahal dibeli, ya kan? Rugi dong, gitu loh. Begitu beli harga mahal mau dijual lagi, ambles harganya, kayak gitu. Jadi normalnya gimana? Yang bagus kalau untuk XAU USD ataupun XAG USD perak, tunggu momen, tunggu berita fundamental penguatan USD dan selesai antara minimal damailah Rusia dengan Ukraina, baru kita bisa tentukan sell. Kalau saran saya perbanyaklah sell, jangan buy. Kenapa? Harganya sudah tinggi. Nggak mungkin dong kita beli barang di harga tinggi gitu, pasti nyangkut. Oh iya Pak, mumpung ini ada sel cooling, mungkin bapaknya jenengan sekaligus nebeng marketing gitu maksudnya. Iya. Ini nanti masuk di channel YouTube, Bu. Nggak apa-apa. Oke, ini Ibu Regita kebetulan kemarin sudah dari Astra Rembang dan sekarang sudah pindah ke Wuling. Ke Wuling ya, Bu? Iya. Oke. Jadi mau menawarkan. Nah, gitu. Terima kasih waktunya Bu kita. Terima kasih waktunya. Nggak gitu konsepnya. Oh, jadi gimana, Bu? Buat Bu. Ini saya. Iya. Nah, ini monggo. Buat. Nah, ini buat teman-teman yang butuh kendaraan yang bisa kontak aja ya. Bisa kontak saya, nanti saya tidak kontak balik. Oke. Sip. Ya, oke, deal. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Itu Bu Regita, senior sales marketing kalau nggak salah ya, Bu, jabatannya, Bu. Enggak. Apa? Senior apa itu? Sukun. Enggak, ini loh EC. Jadi itu Ibu Regita. Gak apa-apa kalau misal mau tanya-tanya japri aja langsung ke nomor saya ya, Pak. Pak siapa, Pak, Mbak, siapa itu loh. Sopo. Kowe iku semuanya. Kamu itu numpang nebeng gitu maksudnya. Iya, numpang. Numpang yo nebeng sih. Iya. Jadi kayak gitu ya. Jadi kayak gitulah. Pokok poin intinya seperti itu. Poin intinya promosi. Promosi. Soalnya bulan ini belum target. Bu, ada kompensasinya loh. Oke, nanti bagian. Oh, siap, aman. 2%. Hati was cangkemku sempal. Jadi buat teman-teman kayak gitu ya, Bro, Mbak, Om, Tante, dan semuanya yang baru mengenal trading. Wih, cantik ke Mbah, sak kelebatan, gak usah akeh-akeh, nek kowe jatuh cinta.
Ora usah. Gak apa-apa sih lek jatuh cinta sama produk. Oh. Nganu wuling gak apa-apa produk wuling mbok pikir. Berarti yang Astra kemarin sudah kamu duakan ya, Bu? Udah tak duakan, Pak. Karena udah pengen sing ekstrim sih. Oh gitu. Ada masih ini adikku kan kerja di es krim ini. Oh iya. Iya. Oke. Adik saya itu kerja di es krim. Masuk akal ya. Lah rumangsamu sing kene iki ora ganteng ah, Mbak Yani Yoharsono. Cewek tok. Jadi itu Ibu Regita, beliau sales superior Masih. dari Masih. sekarang sudah di Kudus dan rutin datang insya Allah kalau pas gak sibuk. Nah kalau pas sibuk namanya orang sibuk nggak mungkin dipaksakan datang, betul nggak Bu? Nggih. Siap. Tumben nggih Bu? Oh siap. Kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi tolonglah buat para afiliator, buat mentor-mentor pun ataupun para IB, ayo podo-podo kita bantu teman kita, sama-sama kita pinterno wong Indonesia tentang biar melek investasi, biar melek trading itu seperti apa, biar nggak gampang tertipu sama kelakuannya poro bajul-bajul afiliator yang kelakuannya tetap memperkaya diri sendiri, karena mereka nggak mungkin mikirin dirimu, nggak mungkin, tetap memperkaya diri. Kurang lebihnya seperti itu. Saya sambil menunggu teman-teman yang lain datang, jadi saya mau ngajar dulu offline-nya. Untuk yang online terima kasih waktunya sudah meloloi live ini. Dari tadi ngoceh gak jelas. Ya jelas sih ono gambare, kecuali sinyalnya error paling ya. Nah, terima kasih waktunya, kita lanjut insya Allah minggu depan. Oh ya belum, masih bisa insya Allah minggu depan. Sampai jumpa lagi, salam SC Education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.